pagi semua, Shalom Jemaat Tuhan yang dikasihi. Pada pagi ini kita bersyukur karena kita masih ada kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan bersama-sama walaupun dia secara online. Kita bersyukur karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik, yang setia kepada setiap umat-umatnya. Mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita teruskan dengan pujian penyembahan kita. Kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada pagi ini karena kami ada kesempatan yang indah ini untuk memuji, menyembah Engkau dan beribadah kepadamu Tuhan. Walaupun dalam suasana yang berbeza, kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, pada saat ini kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memimpin kami, Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu yang beribadah pada pagi ini, walaupun secara online Tuhan. Engkau melawati setiap pribadi kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang melayani setiap pribadi kami, dan biarlah kami merasakan hadirat dan jamahan kelawatan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini, walaupun bersama dengan keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, dan doa kami ini kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan memuji Tuhan dengan dua pujian. Yang pertama, segala puji syukur. Kita bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Haleluya, segala puji syukur. Kami mau bersorak.
ya Tuhan, tak pernah pergi dari kita. Haleluya. Amin. Bersama Tuhan kita melewati hari-hari kita. Kita akan tetap teguh karena Dialah yang bertindak bagi hidup kita. Dia memberi pertolongan dalam hidup kita. Bersama-Mu Bapa, mari kita menyembah Dia dengan penyembahan ini. Tak pernah kau biarkan
berlimpah di dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur karena Engkau senantiasa ada bersama kami, tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Walau sesaat pun Engkau memberi pertolongan tepat pada waktu-Mu Tuhan, dan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa. Tuhan, inilah pujian penyembahan kami yang kami persembahkan bagi-Mu, biar semuanya berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Ya, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan. Kami doakan supaya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan bila firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini akan memberkati setiap pribadi kami dan mengambil tempat di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Semua jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Salam dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat beribadah secara online pada pagi hari ini. Terima kasih kepada pelayanan pujian penyembahan yang telah melayani kita selama PKP ini, dan begitu juga hamba-hamba Tuhan yang telah melayani kita dengan firman Tuhan. Nah, saudaraku, sama-sama kita berdoa agar kita semua diberkati melalui ibadah online kita ini, dan kita mengharapkan agar kita semua senantiasa sehat dan berkecukupan dari segi keperluan harian kita selama PKP ini. Saudaraku, tajuk firman Tuhan yang saya ingin kongsikan untuk kita pada pagi hari ini ialah berdiam, Tuhan berperang bagi kita. Teks firman Tuhan yang saya ambil dari Keluaran bab yang ke-14 ayat 14. Kita membaca dalam dua versi terjemahan baru dan versi berita baik. Nah, firman Tuhan yang berkata demikian, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Manakala di dalam terjemahan berita baik yang berkata, Tuhan akan berjuang untuk kamu, kamu tidak perlu berbuat apa-apa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena tanpa firman Tuhan, kami seperti berjalan dalam kegelapan dan kami tidak tahu mana arah tuju kehidupan iman kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami baca. Biarlah firman-Mu itu berkarya di tengah-tengah kami, agar kami dikuatkan dan disegarkan melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Tuhan, urapi hamba-Mu dan lindungilah hamba-Mu di belakang salib-Mu. Tuhan, hamba-Mu rindu agar kebenaran firman-Mu terungkap, dan sepanjang pemberitaan firman Tuhan ini disampaikan, jemaat Tuhan mudah memahami apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami angkatkan di dalam dan di atas nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, pagi ini kita akan belajar dari pribadi seorang tokoh Alkitab, yaitu Musa. Bagaimana Musa berhadapan dengan masalah besar di dalam kehidupannya. Sebelum itu kita akan melihat kepada latar belakang Musa dan orang Israel untuk menjawab tema firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, yang pertama kita akan melihat siapakah Musa. Musa, ia berasal daripada suku Lewi. Ayahnya bernama Amram dan ibunya bernama Yokebed. Musa memiliki dua orang saudara kandung, yaitu Harun dan Miriam. Musa juga merupakan anak angkat kepada putri Firaun. Ia diangkat menjadi anak putri Firaun sewaktu ia berumur 3 bulan. Sewaktu Musa menjadi remaja, Musa mendapatkan pendidikannya di istana Mesir. Segala hikmat, baik tata cara, bahasa dan tingkah laku Musa dipengaruhi oleh budaya orang Mesir. Musa seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan Tuhan selalu bercakap dengan Musa. Di suatu ketika Tuhan bercakap dengan Musa dan meminta Musa untuk memimpin
orang Israel keluar daripada tanah Mesir. Karena Tuhan menghendaki agar orang Israel pergi beribadah kepada Tuhan dan mengadakan perayaan baginya di padang gurun. Musa menganggap dirinya tidak layak di hadapan Tuhan untuk memimpin orang Israel keluar daripada tanah Mesir. Tetapi Tuhan berjanji akan menyertai dan memberkati Musa di dalam tugasnya membawa keluar orang Israel daripada tanah Mesir. Tuhan sungguh memakai Musa dan memberkati Musa sewaktu dia berhadapan dengan Raja Firaun, sehingga Raja Firaun mengalah dan melepaskan Israel keluar dari tanah Mesir. Yang kedua, kita akan melihat kehidupan orang Israel di tanah Mesir. Kita melihat dari segi sosial, di mana kehidupan orang Israel mulai ditindas setelah bangkitnya Raja Firaun yang baru yang memerintah tanah Mesir. Ia memberi kerja paksa kepada mereka dan memberi pekerjaan yang sangat berat sehingga mereka tertekan dalam menjalani kehidupan harian mereka. Dan sampai mereka berteriak meminta pertolongan daripada Tuhan agar Tuhan membebaskan mereka daripada perbudakan Mesir itu. Dan tidak cukup memberi kerja paksa kepada orang Israel, Firaun juga memerintah agar bayi lelaki orang Israel berumur 2 tahun ke bawah harus dibunuh, manakala bayi perempuan orang Israel dibiarkan hidup. Kehidupan sosial orang Israel ketika itu sangat sukar sekali, karena kehidupan mereka terus dikawal oleh pemerintahan orang Mesir. Mereka harus patuh dan harus mengikuti pemerintahan Mesir jika mereka ingin terus hidup di tanah Mesir. Saudaraku, mengapa Firaun terus-menerus menindas orang Israel? Di antara sebabnya adalah karena kepentingan etnik, sosial, politik, dan kuasa. Nah, yang kedua, kita melihat dari segi ekonomi pula. Keadaan ekonomi orang Mesir pada masa itu adalah sangat baik, di mana orang Israel mengangkat ekonomi orang Mesir melalui kerja paksa mereka. Yang ketiga, itu dari segi agama. Dari segi agama, orang Israel dipaksa untuk menyembah kepada Allahnya orang Mesir. Allah mereka adalah patung lembu emas dan patung Raja Firaun yang didirikan mereka. Yang ketiga, kita akan melihat hati Tuhan kepada umat Israel. Saudaraku, ketika Tuhan melihat dan mendengar keluhan orang Israel ditindas oleh orang Mesir dengan begitu kejam, Tuhan sangat sedih, dan lalu Tuhan memanggil dan memilih Musa supaya menjadi pengantara baginya untuk memimpin umat Israel keluar daripada tanah Mesir. Tujuan Tuhan menyuruh orang Israel keluar daripada tanah Mesir adalah supaya mereka beribadah kepada Tuhan dan mengadakan perayaan bagi Tuhan di padang gurun. Firman Tuhan yang kita boleh rujuk dari Keluaran pasal 5 ayat 1. Dan Tuhan juga ingin mereka bebas dari kerja paksa yang sangat kejam dilakukan Firaun ke atas diri mereka selama ini. Tuhan juga ingin agar mereka kembali menduduki tanah Kanaan, yaitu kota yang penuh madu dan susu. Sebab itu Tuhan menginginkan mereka meninggalkan Mesir agar mereka memperoleh kesejahteraan di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Jadi yang keempat, yaitu peristiwa mukjizat yang Tuhan lakukan sebelum mereka keluar daripada tanah Mesir. Firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 5 ayat 1 hingga 23 memberitahu kita tentang Musa pergi menghadap Raja Firaun. Musa meminta agar Firaun membiarkan orang Israel itu keluar
untuk pergi mengadakan perayaan baginya di padang gurun selama 3 hari. Namun apakah respon Firaun terhadap permintaan Musa ini? Firaun berkeras dan tidak mau mendengar dan mengindahkan permintaan Musa, dan dia tidak mengizinkan orang Israel pergi kepada gurun untuk beribadah kepada Allah mereka. Tindakan Firaun ini yang membuatkan Allah murka padanya. Lalu Tuhan mendatangkan tulah kepada bangsa Israel, kepada bangsa Mesir, agar Firaun membenarkan mereka pergi darinya seperti yang tertulis di dalam Keluaran pasal 7 ayat 14 hingga Keluaran pasal 11 ayat yang ke-10, di mana kita melihat terdapat 10 tulah yang Tuhan turunkan ke atas bangsa Mesir, yaitu air sungai Nil menjadi darah. Yang kedua adalah katak. Yang ketiga adalah nyamuk. Keempat, lalat ikan. Yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Yang keenam, parah. Yang ketujuh, hujan es. Yang ke-8, pelalang. Yang ke-9, gelap gulita. Yang ke-10, kematian anak sulung dan binatang sulung bangsa Mesir. Setelah tulah yang ke-10 Tuhan turunkan kepada bangsa Mesir, maka Raja Firaun marah kepada Musa. Lalu Firaun menyuruh bangsa Israel pergi darinya. Tetapi ketika kemarahan Raja Firaun sudah mulai redam dan ia mendapati orang Israel sudah keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan mengeraskan hati Firaun lagi, sehingga ia memerintah kepada seluruh tentaranya dan bersama dia mengejar Musa dan bangsa Israel untuk membinasakan bangsa Israel. Jadi saudaraku, apakah sebabnya Allah mengeraskan hati Raja Firaun dan membiarkan dia dan tentaranya mengejar orang Israel? Firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 14 ayat 4b berkata, Aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ketika orang Israel berkemah di depan Pi Harirot antara Mikol dan laut, tepat di depan Baal Zephon di tepi laut, sebelum mereka meneruskan perjalanan mereka untuk keesokan harinya, maka datanglah Raja Firaun dan tentaranya mengejar mereka. Apabila Firaun dan tentaranya telah mendekat, disadarilah orang Israel, Firaun dan semua tentaranya datang, maka mereka sangat ketakutan dan mereka berseru kepada Tuhan dan berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan dan akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir akan kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudaraku yang terkasih, apakah makna diam yang Musa katakan di sini? Boleh jadi makna diam yang dimaksudkan Musa ini tidak perlu turun tangan, yaitu menggunakan senjata melawan tentara Mesir. Dan boleh juga maksudnya tidak bergerak dan tidak melakukan sesuatu atau tidak mengambil apa-apa tindakan, cuma menunggu Tuhan bertindak seperti yang Tuhan lakukan di Mesir. Tetapi kalau kita melihat daripada kata asli bahagian firman Tuhan ini, bahagian ayat firman Tuhan ini, dia mengatakan tenang, tenang.
Mengapa Musa menyuruh mereka diam dan tenang? Karena Musa tahu bahwa Tuhan yang akan memimpin mereka keluar dari masalah besar yang akan menimpa mereka itu. Sebagaimana Tuhan melepaskan mereka daripada tangan orang Mesir sewaktu mereka berada di tanah Mesir. Selain berdiam, apakah Musa inginkan dari orang Israel? Dikatakan di dalam firman Tuhan yang sebelumnya, dikatakan dalam ayat yang ke-13 berkata, jangan takut. Karena ketika mereka takut, pikiran mereka dipengaruhi dengan pikiran yang negatif. Mereka terus-menerus memikirkan hal-hal yang mereka takutkan. Seolah-olah apa yang mereka takutkan sudah pasti akan terjadi. Mereka cenderung menyalahkan kondisi ataupun orang lain, seolah-olah orang lain yang menyebabkan mereka ketakutan. Yang kedua, tetaplah hati, tabahlah. Makna tabah adalah hati berani menghadapi bahaya dan tidak gentar. Musa ingin orang Israel memiliki hati yang berani berhadapan dengan tentara Mesir yang sedang mengejar mereka. Yang ketiga, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Musa ingin mereka sadar kembali tentang apa yang Tuhan telah lakukan sewaktu mereka di tanah Mesir. Kalau Tuhan mampu melepaskan mereka di tanah Mesir, dan demikian juga Tuhan melepaskan mereka dari dikejar oleh tentara Mesir. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Musa berkata, diam, Tuhan berperang bagi kamu. Saudaraku, kadang-kadang kita sama seperti orang Israel ini. Kita telah banyak melihat mukjizat yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan telah membawa kita keluar daripada perbudakan dosa. Tetapi apabila masalah datang, kita sering dalam ketakutan, sama seperti orang Israel ketakutan apabila tentara Mesir mengejar mereka. Apalagi di dalam keadaan dunia pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara semua, kita berhadapan dengan masalah penyakit COVID, kita berhadapan dengan masalah ekonomi, dan juga kita berhadapan dengan masalah politik. Dan hal ini terus mengejar kita dan membuatkan kita terus mengeluh, sama seperti orang Israel mengeluh pada Musa. Saudaraku, ingatkah kita cerita Yesus meredakan danau Galilea? Firman Tuhan dari Markus pasal 4 ayat 35 hingga 41 menceritakan anak murid Yesus yang berhadapan dengan angin ribut yang hampir menenggelamkan perahu mereka. Anak murid Yesus ketakutan, lalu mereka membangunkan Yesus dan berkata, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghadapi angin itu dan berkata kepadanya, danau itu diam, tenanglah. Lalu angin itu menjadi reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku, Musa berkata, diam, Tuhan berperang bagimu. Jadi apakah tindakan Tuhan bagi umat Israel ketika itu? Dan apakah Tuhan berperang bagi mereka? Ya, Tuhan berperang bagi umat Israel pada ketika itu. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya berangkat, dan engkau angkatkan tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Jadi saudara, ketika Musa bertindak seperti yang Tuhan arahkan itu, maka laut terbelah dua, dan orang-orang Israel berjalan di tengah laut di tempat kering.
sedang di sebelah kiri dan di sebelah kanan mereka air itu menjadi tembok bagi mereka. Kekerasan hati Firaun membuat ia terus mengejar mereka, namun tiang awan yang berdiri di antara tentara orang Mesir dan orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Ya, sewaktu tentara Israel mengejar orang-orang Israel, orang Mesir terus mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah laut. Dan pada waktu pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaunya tentara Mesir itu, sehingga membuatkan roda kereta orang Mesir itu berjalan miring dan maju dengan sangat berat sekali, sehingga orang Mesir berkata, "Mari kita lari, meninggalkan orang Israel, karena Tuhan yang berperang bagi Israel." Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkan tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah laut. Demikianlah cara Tuhan berperang bagi umat Israel dan melepaskan mereka daripada dikejar dan dibunuh oleh tentara Mesir, sehingga mereka selamat dan mereka tidak akan melihat Mesir lagi. Saudaraku, diam, tenanglah, Tuhan berperang bagimu. Apapun masalah yang kita hadapi pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan akan berperang bagi kita dan yang memberikan kemenangan bagi kita. Meskipun masalah penyakit, meskipun masalah ekonomi, meskipun masalah politik yang mengejar kita, kita dapat menghadapinya karena Tuhan yang berperang bagi kita. Sebab itu serahkanlah semuanya kepada Tuhan yang punya rencana yang sangat baik bagi kita. Tapi ingat, tujuan Tuhan bagi kita adalah sama seperti tujuan Tuhan bagi umat Israel, yaitu beribadah kepadanya. Luangkan waktumu dan menyembah Tuhan, dan persembahkanlah korban syukurmu kepada Tuhan, karena itulah yang dikehendakinya. Dia yang telah membebaskan kita, dan Dia yang telah memberikan kemenangan bagi kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang telah mendengar firman Tuhan ini. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami suka mengeluh sama seperti bangsa Israel apabila mereka berhadapan dengan masalah. Tuhan memberikan kesadaran kepada kami bahwa Tuhan akan berperang bagi kami, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada kami atas segala apa yang kami hadapi di dalam kehidupan ini. Tuhan, kami berhadapan dengan masalah penyakit COVID hari ini, masalah ekonomi, masalah politik. Tuhan, tolong kami agar kami menang dalam berhadapan dengan masalah ini, dan jangan masalah ini membuatkan kami terus takut, tetapi berilah keberanian bagi kami menghadapinya, karena Tuhan senantiasa menyertai kami di dalam masalah ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-Mu.
terus-menerus kuatkan dan teguhkan iman jemaat-Mu. Lindungi mereka dan mencukupkan segala keperluan mereka di hari-hari yang akan mendatang. Saudaraku, terimalah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.